Kadang-kadang orang bisa hartanya diganggunya kada jadi soal. Keluarganya diganggu, ini kada permasalahan. Tapi kadang-kadang kalau sudah dirinya diganggu, nah di situ ini merasa direndahkan harga dirinya. Nah, ini orang yang mesti dibuang. Memang manusia orang per orang itu kada sama. Yang mesti dibuangi dalam dirinya itu untuk menuju kewalian atau menuju makrifat itu. Penyakit manusia ini kada sama. Ada manusia yang tahan dihina. Tahan, kalau sambat orang bungo ketawa aja kalau bapak. Sambat orang pasik kan jadi masalah. Nah, ini manusia yang tahan dalam bidang harga diri. Tapi kalau urusan keluar duit setelah mati, nah ada juga orang itu. Ini sambat orang bungo kada bapak, kada tersinggung. Urusan jurang minta pengrokok, nah ini keberatan badan itu. Nah, ini orang yang diobati artinya bukan perkara dikit, tapi bakhilnya itu yang diobati untuk menyampaikan dirinya kepada kewalian itu. Jadi itu tergantung bisa inya sendiri yang merasakan itu, bisa guru pembimbingnya yang mengarahkannya. Jadi guru itu urusan berlatih menghinakan diri, kamu kada perlu, kamu sudah bisa di situ menghinakan diri, kamu tahan aja sampai orang apa kada bapak. Tapi kamu perlu diobati urusan harta. Nah, kamu melatih di situ, mulai sedikit demi sedikit, kamu bersedekah, sumbangkan harta ikam, keluarkan harta ikam, karena itu pendinding ikam. Oleh karena itulah telah diceritakan bahwa ada seorang laki-laki hadir yang tinggi kedudukannya dari orang-orang yang terpandang, dari penduduk negeri Bistam. Ia tidak pernah berpisah dari majelis Abu Yazid Al-Bistami atau Al-Bastami membacanya. Bistami atau Bastami, jangan Bustami. Jadi bi atau ba. Karena dalam beberapa kitab ada yang mendabitkan bi kasril ba, Bistami, ada yang bi fathil ba, Bastami. Abu Yazid Bastami atau Abu Yazid Bistami. Abu Yazid Bustami itu salah. Nah, di majelis Abu Yazid itu ada seseorang yang punya kedudukan tinggi, punya kehormatan yang tinggi, baik itu kekayaannya atau itu kedudukan pangkat jabatannya, pokoknya orang ini dihormati. Nah, beliau itu hadir di majelis Abu Yazid Al-Bistami. Pada suatu hari ia berkata kepada Abu Yazid, saya, wahai Abu Yazid, semenjak 30 tahun berpuasa setahunan, tidak pernah berbuka kecuali hari-hari nang kada boleh puasa. Puasa aja sah, tiap hari puasa, kecuali hari tasyrik nang kada puasa, hari raya. Saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. 30 tahun puasa hari-hari, 30 tahun malam beribadah semalaman. Dan saya tidak merasakan dalam hatiku akan sesuatu dari ilmu ini. Tapi dalam hatinya asa kadada merasakan sesuatu, kedekatan dengan Allah. Artinya bahasa kitanya sudah beramal sekian puluh tahun, puasa tiap hari, sembahyang malam tiap hari. Kenapa aku ini masih hatinya lawan Allah tuh merasa jauh? Ya, termasuk merasa jauh itu merasa masih ada harga diri. Nah, merasa masih sakit hati bila dicela orang, sakit hati bila dihina orang,
Mestinya kan kada lagi tuh kalau sudah sekian tahun beribadah, 30 tahun tuh puasa hari-hari, 30 tahun sembahyang malam. Sebenarnya orang yang sudah macam itu mestinya jadi sudah. Karena taat itu kan buahnya adalah ubudiyah. Taat itu buahnya ubudiyah, kehambaan. Kehambaan tuh buahnya apa? Kehinaan. Hamba itu kan hina. Nah, mestinya orang yang sudah 30 tahun taat ini mesti berbuah ubudiyah. Ubudiyahnya mestinya sudah berbuat kehinaan. Mestinya dicela orang kada marah lagi, sambati orang apa kada menghiraukan lagi. Tapi ini kenapa ulun ini masih aja dipuji orang asa suka, bila dihina orang sakit hati bisa sarik. Dan saya membenarkan dengannya dan mencintainya. Maka Abu Yazid berkata, ujar Abu Yazid, jikalau kamu berpuasa 300 tahun dan beribadah malamnya, niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah. Ikam walaupun ikam puasa 300 tahun, apalagi hanya 30 aja, 300 tahun ikam puasa, 300 tahun ikam beribadah, ikam kada akan mendapatkan ilmu ini, ilmu ma'rifat ini. Kan orang ma'rifat itu orang yang sudah ahrar, sudah merdeka. Orang ma'rifat itu orang yang pandangannya itu selalu memandang kepada jalal atau jamal Allah. Itu orang ma'rifat. Bila ada hal-hal yang kadang menyamankan inya, yang dipandangnya adalah jalal Allah. Bila ada hal-hal yang menyenangkan inya, yang dipandangnya adalah jamal Allah, keelukan Allah. Jadi artinya apa? Orang ma'rifat itu kalau dia disakiti dia kadang merasa terhina, kalau dia dipuji dia kadang merasa terpuji. Karena apa? Karena mereka sudah musyahadah. Kalau mereka disakiti, dicela, itu yang bertajalli adalah jalal, keagungan, kebesaran Allah. Nah, kalau mereka dipuji, disanjung, mereka menganggap bahwa Allah bertajalli dengan jamal dan keelukannya. Jadi semuaan orang ma'rifat itu kembalinya kepada Allah. Nah, kada tersinggung disakiti, kada teambung dipuji. Nah, itu orang yang sudah punya ilmu ma'rifat. Nah, si laki-laki ini 30 tahun sudah mengamalkan amalan macam-macam tanpa henti-hentinya, belum dapat lagi ilmu itu. Nah, ujar Abu Yazid, ikam jangan 30 tahun, 300 tahun kayak ikam ini kada dapat lagi itu. Niscaya tidak akan kamu dapati dari ini walau seberat zarrah, walaupun sedikit. Laki-laki itu bertanya, mengapa? Napa garam? Ngalihnya pang. Abu Yazid berkata, karena kamu terdinding oleh dirimu sendiri. Bukan orang lain yang mendinding, kada. Dirimu sendiri yang mendinding. Artinya apa? Ikam ini, jar Abu Yazid, ikam pemurah tuh bujur. Karena ikam sugih. Ikam penolong lawan orang, ikam bujur karena ikam mampu. Tapi sebuting ikam ini penyakitnya, ikam merasa bahwa diri ikam itu ada harga. Mudah tersinggung, mudah marah. Nah itu. Nah kalau ikam masih macam itu, ikam 300 tahun kada akan dapat ilmu makrifat itu.